Assalamualaikum anak-anak. Apa anak-anak sekalian? Oke, kira-kira sebelum berangkat sekolah tadi, apakah anak-anak sekalian makan terlebih dahulu? Dan juga apakah kira-kira anak-anak sehat pada hari ini semangat? Oke, semangat mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Ada baiknya kita melaksanakan kegiatan ice breaking dilanjutkan dengan doa terlebih dahulu. Nah, kira-kira siapa anak-anak di kelas ini yang mau memimpin ice breaking serta doanya? Saya, Pak. Oke, Denzi, silakan pimpin ice breaking dan doanya. Ice breaking mulai. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Dulu yang kaki, siap berdoa. Putar-putar tangan diputar. Gulung-gulung tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bergabung menjadi dua, buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, bergabung menjadi empat, buat kamera cekrik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, bergabung menjadi enam, buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, bergabung menjadi delapan, buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, bergabung menjadi 10, siap berdomai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sito, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sini Bapak ingin mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Kira-kira anak-anak sekalian yang ada di kelas 6A pada kegiatan pembelajaran hari ini semuanya hadir? Oke, tidak ada yang ataupun izin hari ini. Semuanya lengkap. Untuk kedepannya agar kelas kita selalu kompak, tertib, tidak ada kejanggalan, maka kita di kelas ini mengadakan kegiatan kesepakatan kelas, di mana kesepakatan kelas yang akan Bapak buat yaitu berhubungan dengan kedisiplinan kalian terhadap kerajinan.
Maka dari itu, kalau seandainya anak-anak sekalian tidak bisa masuk sekolah karena berhalangan, mungkin sakit atau ada kegiatan keluarga, usahakan anak-anak sekalian ini memberi kabar, bisa menggunakan lewat melalui surat atau bisa juga melalui via telepon. Kalau anak-anak tidak memberi kabar, berarti statusnya apa? Nah, jadi kesepakatan kita, anak-anak perhatikan, jangan sampai ada yang tertawa. Fokus ke depan, silakan Rafa, fokus ke depan, melihat ke arah Pak. Nah, jadi di sini pada saat kita melakukan kesepakatan kelas, kalian harus menaati apa yang sudah kita sepakat. Yaitu kalau seandainya ada yang alfa tidak memberi keterangan status alfa, maka kita beri hukuman atau kita beri sanksi agar ada efek jerah. Hukumannya adalah menghafal materi sesuai dengan materi yang kita ajarkan pada hari tersebut. Kira-kira itu hukuman bagi anak-anak yang malas tanpa keterangan. Bagaimana kira-kira, setuju? Setuju. Kita karena kita adalah anak Indonesia, warga Indonesia yang baik, maka kita awali pembelajaran kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Nah, kira-kira siapa yang mau memimpin lagu Indonesia Raya? Saya, Pak. Oke, Lutfia, dipersilakan ke depan untuk memimpin teman-teman menyanyikan lagu Indonesia Raya. Marilah kawan-kawan, sebelum belajar kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Hiduplah Indonesia Raya, 2, 3. Indonesia Jadi anak-anak sekalian, dengan adanya lagu Indonesia Raya, kita setiap harinya baik di sekolah maupun di rumah selalu mencontoh perilaku para pahlawan. Jadi kita mencontoh sikap para pahlawan agar timbul jiwa nasionalisme. Jadi setiap hari kalian itu harus selalu bersikap seperti para teladan kita dulu, yaitu para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan negara kita sehingga dapat kita laksanakan dapat kita nikmati pada saat sekarang ini. Jadi salah satu kita menjadi generasi penerus yang baik, yaitu kita mengisi kemerdekaan kita dengan belajar yang betul. Itulah motivasi untuk kalian berhubungan dengan lagu Indonesia Raya yang baru saja kita nyanyikan. Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran materi kita pada pagi hari ini. Nah, di sini kita akan membahas materi tentang penyakit yang berhubungan dengan sistem gerak. Nah, jadi perhatikan anak-anak, di sini kita akan membahas materi penyakit yang berhubungan dengan sistem gerak.
di mana ada 3 kategori tujuan kita melakukan kegiatan pembelajaran terkait tentang penyakit yang berhubungan dengan sistem gerak. Yang pertama, di sini kita dapat mengetahui berbagai macam penyakit yang berhubungan dengan sistem gerak. Ada beberapa nanti akan kita pelajari pada kegiatan inti. Ada beberapa penyakit yang berhubungan dengan sistem gerak. Kemudian, yang kedua, kita dapat menjaga kesehatan tubuh kita. Menjaga kesehatan tubuh kita, terkhususnya yang berhubungan dengan sistem gerak. Yang berhubungan dengan sistem gerak itu berkaitan langsung dengan tulang. Kemudian yang ketiga, tujuan yang ketiga yaitu kita nantinya akan mempelajari dan mengetahui bagaimana cara kita menerapkan pola hidup sehat. Ya, pola hidup sehat seperti kita rajin berolahraga, kemudian kita mengkonsumsi makanan yang bergizi, terutama makanan yang banyak mengandung vitamin D. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya anak-anak, sebelum kita memasuki kegiatan inti materi kita, kemarin kita sudah belajar materi sebelumnya. Nah, kira-kira masih ingat materi kemarin yang kita pelajari itu tentang apa? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Cahaya, silakan Cahaya. Sendi, otot, dan sistem saraf. Bagaimana kira-kira benar? Benar. Kemarin kita membahas materi tentang sendi, otot, dan saraf. Nah, dari anak-anak sekalian di sini Bapak ingin menguji apakah masih ingat atau tidak lagi materi yang pernah kita pelajari kemarin. Jadi Bapak ingin mengetes terlebih dahulu. Adakah yang bisa menjawab terkait materi kita kemarin? Kita membahas tentang sendi, saraf, dan otot. Nah, berhubung kita ambil salah satu poin saja yaitu berhubungan dengan sendi. Adakah yang bisa menjawab berapa macam sendi yang sudah kita pelajari kemarin? Saya, Pak. Oh, Ferdi, bisa silakan Ferdi. Yang pertama ada sendi besar, yang kedua sendi pelana, yang ketiga sendi geser, yang keempat sendi ekser, dan yang kelima sendi gulung, dan yang terakhir sendi peluru. Ya, benar. Bagaimana kira-kira? Benar? Benar. Alhamdulillah, berarti kalian masih mengingat materi yang pernah Pak ajarkan kemarin. Itu anak-anak sekalian, kita akan langsung memasuki kegiatan inti pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kita akan membahas penyakit yang berhubungan dengan sistem gerak. Ada beberapa penyakit yang berhubungan dengan sistem gerak. Nah, beberapa penyakit tersebut akan menyerang sistem gerak kita yang berhubungan langsung dengan tulang. Agar tubuh kita tidak terkena beberapa macam penyakit yang berhubungan dengan tulang, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Seperti yang di awal tadi sudah Pak jelaskan sedikit, untuk membahas masalah penyakit yang berhubungan dengan sistem gerak. Nah, di sini penyakit yang berhubungan dengan sistem gerak itu banyak berhubungan langsung dengan tulang. Maka dari itu kita di sini akan mengetahui penyakit apa saja yang berhubungan dengan tulang yang mengganggu sistem gerak kita, kemudian faktor apa saja yang bisa menyebabkan munculnya penyakit tersebut. Nah, penyakit ini kelainan pada sistem gerak, maksudnya itu terjadinya kelainan pada tulang. Seperti tulang kita akan mengalami perubahan bentuk. Itulah yang dimaksudkan dengan penyakit sistem gerak. Apa saja kira-kira hal yang dapat menyebabkan terjadinya munculnya penyakit tersebut? Salah satunya mungkin karena kurangnya berolahraga. Kemudian atau masalah makan. Nah, masalah makanan itu yang kita konsumsi itu juga berpengaruh terhadap kesehatan sistem gerak kita. Jadi kesehatan tulang kita juga berpengaruh terhadap makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Biasanya makanan yang kita konsumsi sehari-hari biar tulang kita sehat, kita mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin D. Banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin D. Kemudian juga kita banyak minum susu. Banyak minum susu. Karena susu itu banyak mengandung apa? Kalsium. Karena susu itu banyak mengandung kalsium. Jadi anak-anak kalau di rumah itu rajin-rajinlah minum susu. Karena kenapa? Karena untuk pembentukan tulang.
pembentukan dan pertumbuhan tulang itu sangat berpengaruh terhadap kita memakan makanan atau meminum minuman yang mengandung vitamin D dan mengandung kalsium. Nah, kemudian masalah penyakit ini tadi, kira-kira kalau kita ingin terhindar dari penyakit-penyakit yang berhubungan dengan tulang, maka sesuai dengan penjelasan kita sebelumnya, kalian rutin atau rajinlah melakukan kegiatan olahraga. Kenapa kita harus berolahraga? Apakah olahraga itu bisa berpengaruh terhadap tulang? Bisa. Karena kenapa? Karena tulang kita, kalau tidak rajin kita melakukan suatu gerakan-gerakan, maka tulang kita akan menjadi kaku. Tahu kaku? Tahu kaku? Kaku itu sama istilahnya dengan tubuh kita, tulang kita sulit digerakkan. Kalau lama kelamaan maka akan mengakibatkan terjadinya yang istilahnya stroke. Kalau tubuh kita sudah stroke, artinya tubuh kita tidak bisa digerakkan. Karena mengapa tulang itu tidak bisa bergerak? Karena mungkin faktornya tadi sudah terjadinya kelainan pada sistem gerak, yang dipengaruhi juga mungkin saraf dan tubuh kita juga tidak berfungsi. Tubuh kita bisa bergerak, itu yang pertama dipengaruhi oleh tulang, kemudian yang kedua otot. Di samping itu juga dipengaruhi juga sistem saraf. Kira-kira paham sampai di sini? Paham sampai di sini. Di sini Bapak memiliki ada beberapa gambar. Gambar ini akan Bapak bagikan kepada kalian untuk kalian amati. Nah, di sini sudah ada beberapa gambar sudah Pak siapkan, ada 4 macam jenis gambar yang berhubungan dengan kelainan pada sistem gerak, yang terutama kelainan yang berhubungan langsung dengan tulang. Dari masing-masing gambar ini nanti akan Bapak bagikan setiap kelompoknya. Nah, dari setiap kelompok, setiap orang itu silakan kalian amati, kalian baca, kalian pahami. Nah, silakan anak-anak kalian amati gambar yang sudah Bapak bagikan. Itu dari setiap gambar yang Bapak bagikan ke kalian itu memiliki jenis penyakit atau kelainan pada tulang yang berbeda-beda. Itu tidak sama. Nah, kalau seandainya kurang jelas yang digambar Pak bagikan di buku paket IPAS kita juga ada beberapa macam penyakit-penyakit pada kelainan pada tulang atau pada sistem gerak kita. Tolong diamati. Bagaimana? Kira-kira sudah diamati? Ya. Kalau sudah diamati, tolong disimpan dulu. Kira-kira apa saja yang sudah kalian temukan melalui gambar yang sudah Bapak. Kemudian di sini Bapak akan mengajak kalian untuk menonton video pembelajaran. Pada hari ini kita akan membahas penyakit yang berhubungan dengan sistem gerak. Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 1 bagaimana tubuh kita bergerak, topik C dengan materi penyakit yang menyerang sistem gerak, muatan pelajaran IPAS untuk kelas 6 SD. Kegiatan pembuka, perhatikan gambar. Pernahkah kalian merasakan sakit di bagian punggung karena salah posisi saat duduk atau salah posisi saat mengangkat barang? Atau pernahkah kalian melihat orang di sekitar kalian mengalami kelainan bentuk tulang belakang? Selain cedera ringan dan berat seperti patah tulang, banyak juga penyakit yang bisa menyerang sistem gerak manusia.
Hal ini dikarenakan pola hidup yang tidak sehat dan kurangnya zat-zat penting yang dibutuhkan tulang. Bisa juga disebabkan karena kecelakaan atau kelainan dari lahir. Mari kita pelajari penyakit apa saja yang menyerang sistem gerak pada manusia. Penyebab kelainan sistem gerak pada manusia dikelompokkan menjadi 3. 1. Kebiasaan atau pola hidup yang salah. 2. Bawaan sejak lahir. Dan 3. Terserang penyakit seperti bakteri. Itulah ketiga penyebab kelainan sistem gerak pada manusia. Selanjutnya, mari kita pelajari apa saja kelainan pada sistem gerak manusia. Ada lordosis, kifosis, dan skoliosis. Ketiga kelainan ini menyerang pada tulang belakang manusia. Berikut adalah gambar lordosis. Lordosis adalah kelainan dengan melengkungnya tulang belakang ke depan. Lordosis disebabkan karena sikap duduk yang salah. Hal ini mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Berikutnya adalah gambar kifosis. Kifosis adalah kelainan dengan melengkungnya tulang belakang ke belakang. Kifosis disebabkan karena sikap duduk yang salah. Hal ini mengakibatkan posisi kepala tertarik ke depan. Dan berikutnya adalah gambar skoliosis. Skoliosis adalah kelainan dengan melengkungnya tulang seperti huruf S. Skoliosis disebabkan karena sikap duduk sering miring ke kiri atau ke kanan. Selanjutnya, pencegahan lordosis, kifosis, dan skoliosis. 1. Usahakan agar punggung dalam posisi tegak ketika mengangkat beban dari lantai. 2. Usahakan duduk dan berdiri selalu dalam posisi tegak. 3. Usahakan agar tangan kanan dan tangan kiri membawa beban yang beratnya seimbang. Nah, di sini anak-anak, Bapak akan membagi kalian menjadi 4 kelompok, di mana setiap kelompok kalian akan Pak tugaskan untuk melakukan kegiatan berdiskusi. Jadi Pak bagi 4 kelompok. Nah, di sini kebetulan tadi sudah kita atur mejanya. Meja bagian sini ini kelompok 1, kemudian yang bagian belakang kelompok 2, yang bagian sini kelompok 3, dan yang bagian belakang itu kelompok 4. Ingatkan, perhatikan Bapak, masing-masing kelompok itu harus bekerja sama. Kalian sudah siap. Di sini tadi juga sudah Bapak berikan, sudah Bapak siapkan gambar yang nantinya akan Bapak bagikan kepada kalian masing-masing kelompok untuk sedikit kalian baca-baca, kemudian nanti kalian diskusikan sama teman kelompoknya terkait penyakit yang berhubungan dengan sistem gerak. Silakan dari setiap masing-masing kelompok dilihat, dibaca gambar yang sudah Bapak berikan. Silakan kalian diskusikan. Silakan berdiskusi. Bahaslah kira-kira penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem gerak. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah mendiskusikan tugas yang Bapak berikan? Sudah. Kalau kalian sudah mendiskusikan tugas yang yang sudah Bapak berikan ke kalian. Di sini Bapak ingin memberikan kalian tugas kelompok. Di sini Bapak ingin memberikan tugas kelompok kepada kalian untuk kalian pahami, untuk kalian cermati, kemudian kalian kerjakan. Ini ada beberapa perintah yang Bapak tulis di lembar tugas kelompoknya. Tolong kalian kerjasama, jangan bekerja sendiri-sendiri. Usahakan kalian itu ada menanamkan sistem berkompak. Silakan siapa yang punya pendapat salurkan kepada teman-teman kelompoknya. Paham kira-kira? Kalau paham, ini Bapak bagikan lembar kerja tugas kelompoknya, mohon untuk dipahami, kemudian kalian kerjakan, kalian isi.
Nah, silakan kalian kerjakan. Baca soalnya, kerjakan secara bersama-sama. Yang punya pendapat, silakan sampaikan pendapatnya, dibicarakan. Bagaimana kira-kira sudah selesai? Nah, kalau tugas kelompok atau RKPD-nya sudah selesai, maka di sini Bapak ingin menyuruh masing-masing kelompok melakukan presentasi. Jadi tugas yang sudah Bapak berikan tadi, tolong masing-masing kelompoknya presentasikan hasil tugasnya masing-masing. Baiklah, di sini Bapak akan menyuruh kelompok 1 untuk mempresentasikan tugas yang sudah Bapak berikan. Bapak persilakan. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Menonton, perwakilan dari kelompok 1. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Menurut kelompok kami, 3 macam jenis kelainan pada tulang, yaitu kifosis, lordosis, dan skoliosis. Kemudian ada gambar pada kelainan tulang jenis lordosis itu ada seperti gambar ini, Pak. Ya, oke. Itu menurut kelompok 1. Nah, selanjutnya anak-anak, karena tadi kita belajar sudah terlalu lama, terlalu fokus, maka sudah agak pegal-pegal. Maka dari itu kita selingi terlebih dahulu pembelajaran kita dengan ice breaking yang kedua. Tadi sudah ice breaking yang pertama. Selanjutnya di sini kita akan ice breaking yang kedua. Kira-kira siapa anak-anak yang mau memimpin ice breaking yang kedua? Ayo, Pak. Oke, Lintar silakan pimpin teman-temannya untuk ice breaking yang kedua. Semuanya berdiri. Tepuk semangat. Bagaimana kira-kira setelah ice breaking yang kedua? Lebih semangat lagi apa tidak? Bapak ingin memberikan sedikit motivasi kepada kalian terkait materi kita pada hari ini. Jadi anak-anak di sini kita sudah mempelajari materi kita yang berkaitan dengan sistem gerak. Tolong materi kita pada pagi hari ini kalian ingat-ingat, kalian tanamkan benar-benar dalam pikiran kalian, karena ini adalah modal kalian nantinya untuk mengerjakan pada saat kalian nanti ulangan atau uji tugas mandiri. Setiap orang akan Bapak berikan 1 lembar tugas mandiri, tolong dikerjakan secara mandiri, jangan lagi dikerjakan secara kelompok. Dari sini nanti Bapak akan dapat mengetahui apakah anak-anak tadi memang benar-benar mengerti. Siap kira-kira? Siap. Kalau sudah selesai, tolong tugas mandirinya dikumpul ke salah satu temannya. Nanti temannya kumpulkan ke Bapak ke depan. Nah, di sini Bapak perintahkan kepada kalian tugas terakhir, yaitu kalian melakukan kegiatan membuat rangkuman. Silakan kalian resume materi yang sudah kita pelajari hari ini di buku catatannya sesuai dengan
apa yang kalian dengar setelah Bapak menyampaikan materi tadi dan juga video yang kalian tonton. Apa ada yang ingin ditanyakan? Di sini mumpung masih ada waktu. Di sini Bapak persilakan. Bagi anak yang ingin bertanya, Bapak persilakan. Saya Pak. Oh Iqbal, Bapak tanya silakan Iqbal. Berdiri. Baiklah Pak. Saya ingin menanyakan makanan apa yang baik kita konsumsi untuk kesehatan tulang kita. Baiklah, tepuk tangan untuk Iqbal. Kita sudah mengajukan pertanyaan, makanan apa yang cocok, yang baik kita makan, kita konsumsi untuk kesehatan sistem gerak tubuh kita atau pada tulang. Makanan yang baik adalah makanan yang banyak mengandung vitamin D. Ataupun juga bisa melalui minuman yang banyak mengandung kalsium, yaitu susu. Demikianlah Iqbal. Jawabannya apakah bisa sudah dipahami? Tolong nanti malam kalian belajar di rumah, baca-bacalah materi yang akan kita pelajari besok. Agar besok pada saat kita belajar kalian sudah paham, walaupun tidak sepenuhnya. Agar nantinya Bapak menjelaskan materi besok tidak begitu sulit kalian pahami. Kalau kalian sudah belajar, sudah membaca-baca di rumah. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami, dapat kita amalkan, dapat kita laksanakan, sehingga pada saat ujian atau ulangan nanti nilai kalian tidak mengecewakan. Siapa anak-anak ingin memimpin SPM kita yang terakhir yang ketiga? Saya Pak. Oh, Mas Anda, silakan Mas Anda. Rata-rata ayo laju jalan. Nah, selesai sudah SPT kita pada hari ini. Siapa anak-anak yang mau memimpin doa sebelum kita menutup pembelajaran? Saya Pak. Oh, Satrio, silakan Satrio. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai.